Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 8. Will present our material with the title Learning in Kampung Inggris Pare, an analysis using Burgess' theory of habitus. Next. And for our member group, the first is Maulida Maftuhatur Rizka dengan nomor akhir 010. Second, Dian Pratiwi dengan 5 akhir 133. Yang ketiga, Rusilvi Feramsari dengan 5 akhir 142. Dan yang keempat yaitu saya sendiri Muhammad Irsyad Hawari dengan 5 akhir 153. Next. Yang pertama, the first to discuss what is Kampung Inggris Pare. Next slide. Jadi yang pertama, introduction to Kampung Inggris Pare. Kampung Inggris Pare is an English language learning area located in Tulungarejo and Pelem Village, Pare District, Kediri Regency, East Java. Jadi Kampung Inggris Pare adalah sebuah area pembelajaran bahasa Inggris yang terletak di Desa Tulungarejo dan dalam Kecamatan Pare, Kota Kediri, Jawa Timur. Is known as the largest and most popular English learning center in Indonesia. Every month, thousands of students from various regions come there to participate in various English language courses. Jadi tempat ini tuh dikenal sebagai pusat pembelajaran bahasa Inggris terbesar dan paling populer di Indonesia, yang mana setiap bulannya ribuan pelajar dari berbagai daerah datang ke sana untuk mengikuti berbagai program khusus bahasa Inggris. Next. A brief history of Kampung Inggris Pare. Secara singkat berdirinya Kampung Inggris itu, the English village of Pare began in 1977 when teacher named Kalan Osan, better known as Mr. Kalan, founded the basic English course or BEC. Jadi Kampung Inggris ini bermula pada tahun 1977, di mana tutor yang bernama Kalan Osan yang akrab dikenal Mr. Kalan mendirikan lembaga kursus bahasa Inggris dengan nama Basic English Course. Initially, there were only a few students studying in a simple way at Mr. Kalan's home. However, his teaching methods were deemed effective, attracting many. From there, new institution follow in his footsteps. Pada awalnya tuh hanya segelintir atau beberapa murid yang belajar secara simpel di rumah Mr. Kalan. Namun dengan metode pembelajarannya yang efektif dan menarik, kemudian muncullah lembaga-lembaga baru yang mengikuti jejak BEC. Today, the number of courses in the area has reached hundreds, earning Pare the nickname English Village. Jadi ini jumlah lembaga kursus di kawasan tersebut mencapai ratusan, yang mana menjadikan Pare dijuluki sebagai Kampung Inggris. Nah, learning activities and daily life, kegiatan apa saja yang ada di Pare dan life-nya. Life in Inggris Pare is step in learning every day, morning to night. Many students participate in various courses. The programs available are diverse, ranging from basic to intermediate to advanced level, including TOEFL and IELTS preparation. Di kehidupan Kampung Inggris Pare itu sangat kental akan suasana belajar, yang mana tiap harinya dari mulai pagi sampai malam banyak siswa yang mengikuti berbagai kegiatan kursus, yang mana programnya itu
sesuai dari basic, dasar, menengah sampai ke tingkat lanjutan yang juga termasuk persiapan TOEFL dan IELTS. Some characteristic of life in Kampung Inggris. The first, a variety of English learning schedule from morning to night. Berbagai kegiatan jadwal pembelajaran dari pagi sampai malam. The second, student live in dormitories or boarding houses managed by the course institution or local resident. Nanti siswa itu tinggal di asrama atau kos yang mana sudah diatur oleh pengurus lembaga maupun juga dari warga kampung. The primary mode of transportation is bicycle, as the area has quite rural atmosphere and distance between places are relatively short. Transportasi utama di sana yaitu sepeda, karena kawasannya itu ya, suasana pedesaan yang mana jarak antar tempat itu relatif dekat. Fourth, many supporting facilities such as food stalls, cafes, printing shop, and small bookstores cater to student needs. Juga banyak fasilitas pendukung seperti warung makan, kafe, percetakan, hingga toko buku yang dapat melayani kebutuhan para pelajar. The fifth, outside of class activities are equally interesting, such as casual discussions, public speaking practice, recognize that both student confidence. Kegiatan di luar kelas pun juga tak kalah menarik, seperti halnya diskusi santai setelah pembelajaran kelas, praktek bicara, hingga public speaking di malam hari yang mana bisa melatih kepercayaan diri siswa untuk berbicara. The next, learning system, English speaking culture and social environment. Sistem pembelajaran dan budaya bahasa Inggris di lingkungan Kampung Inggris Pare. One of the things that make Kampung Inggris Pare special is the English area system, a role that requires every student and teacher to speak English in their daily lives. Jadi salah satu yang membuat Kampung Inggris Pare ini istimewa adalah sistem area berbahasa Inggris tersebut, yang mana aturan tersebut diwajibkan pada setiap siswa, bahkan untuk tutor juga, agar mereka berbicara menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-harinya. This system forms a strong habit of using English naturally, yang mana sistem ini membentuk kebiasaan yang kuat dalam penggunaan bahasa Inggris secara alami. The first distinctive features of the system and culture in Kampung Inggris. Learning emphasize speaking practice rather than theory alone. Mana sistem pembelajaran di Pare itu lebih menekankan praktik berbicara atau speaking daripada belajar teori semata. The second, each institution has its own unique teaching method, but all focus on improving communication skills. Jadi setiap lembaga itu mereka mempunyai metode pembelajaran masing-masing yang unik, tapi secara keseluruhan mereka berfokus pada peningkatan atau improvisasi keterampilan komunikasi siswa. The third, a highly supportive social environment. Students interact with each other, discuss and practice English anytime and anywhere. Juga ada perubahan sosial di desa yang lingkungan sosial yang mendukung siswa agar bisa saling berinteraksi, berdiskusi, dan berlatih bahasa Inggris kapanpun dan dimanapun. The Kampung Inggris environment creates a lively, inclusive, and motivating learning atmosphere. The lively atmosphere, social support, and interaction between students make this area not only a place of learning, but also a community that foster character building and a positive learning culture. Di lingkungan Kampung Inggris juga menciptakan atmosfer belajar yang hidup, inklusif, dan juga memotivasi siswa, yang mana suasana yang penuh semangat, dukungan sosial, serta
interaksi antara sesama pelajar membuat kawasan Pare bukan hanya sebagai tempat untuk belajar, melainkan juga sebagai komunitas pembentuk karakter dan juga budaya belajar positif. And the next material will be present by Vera. Okay, next, Purdy's theory by Pierre Bourdieu. Next. So, who is Pierre Bourdieu? Pierre Bourdieu was a French sociologist, anthropologist, and philosopher born on August 1, 1930 in Dungy, France, and passed away on January 23, 2002 in Paris. He is regarded as one of the most influential social theorists of the 20th century. His most famous work and La Distinction, a social critique of the judgment of Tess, 1979, explores the relationship between Tess, social class, and cultural power. In this book, Bourdieu introduced the concepts such as habitus, capital, and field. Through these ideas, Bourdieu demonstrates how social structure influence individual behavior and how culture serves as a tool for reproducing social inequality and power. Jadi, Pierre Bourdieu adalah seorang sosiolog, antropolog, dan filsuf yang berasal dari Prancis. Ia dianggap sebagai salah satu teoretikus sosial paling berpengaruh pada abad ke-20. Karyanya yang terkenal yang berjudul La Distinction, a Social Critique of the Judgment of Tess, membahas hubungan antara selaras, kelas sosial, dan kekuasaan budaya. Dalam buku ini, Bourdieu memperkenalkan konsep-konsep penting seperti habitus, kapital, dan field. Melalui gagasan-gagasan tersebut, Bourdieu menunjukkan bagaimana struktur sosial mempengaruhi perilaku individu serta bagaimana budaya berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan ketimpangan dan kekuasaan sosial. Next. The basic concept of Bourdieu's theory. Yang bagian ini menjelaskan konsep dasar teori Pierre Bourdieu, yaitu habitus, kapital, dan field. First, habitus refers to a set of disposition, values, perception, and way of acting that individuals acquire through their life experience and social environment. It is not innate but learned and internalized through continuous practice and interaction. Yang pertama adalah habitus. Habitus adalah kumpulan kebiasaan, nilai, cara berpikir dan bertindak yang kita peroleh dari pengalaman hidup dan lingkungan sosial kita. Jadi habitus ini bukan sesuatu yang dibawa sejak lahir, melainkan dipelajari dan internalisasi melalui praktik dan interaksi sehari-hari. Misalnya, seseorang yang tumbuh di keluarga akademis akan terbiasa menghargai pengetahuan dan berpikir kritis. Second, capital represent various form of research and individuals process, including economic capital, money, property, cultural capital, education, knowledge, language skill, social capital, networks, relationship, and symbolic capital, status, recognition. Yang kedua ada kapital atau modal. Bourdieu menjelaskan bahwa setiap orang memiliki berbagai jenis modal. Bukan hanya uang, namun ada 4 bentuk modal. Yang pertama ada ekonomi kapital, berupa uang atau kekayaan. Yang kedua ada cultural capital, seperti pendidikan, pengetahuan, dan kemampuan bahasa. Yang ketiga ada social capital, yang berupa jaringan atau hubungan sosial yang kita miliki. Dan yang terakhir ada symbolic capital, kehormatan, status, atau pengakuan dari orang lain.
And the last field is a social space or arena where individuals compete and interact to gain position and resource based on the rules and values of the specific field. Dan yang terakhir ada field atau ranah. Adalah arena sosial tempat individu saling berinteraksi dan bersaing untuk mendapatkan posisi dan sumber daya. Setiap field memiliki aturan dan nilai-nilai sendiri. Misalnya dunia pendidikan, politik, atau seni. Masing-masing mempunyai cara yang berbeda dalam menilai siapa yang berkuasa atau berprestasi. Next. The relationship between this concept in the context of education. In education, for this theory suggests that learning and academic success are not only influenced by intellectual ability, but also by one's habitus and access to various forms of capital. Jadi menurut Doherty, keberhasilan belajar dan prestasi akademik tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh habitus atau akses seseorang terhadap berbagai bentuk kapital atau modal. First, educational institution can be viewed as field where students compete and interact using their cultural and social capital. Yang pertama adalah sekolah sebagai field atau ranah sosial. Dalam pandangan Doherty, lembaga pendidikan bisa dianggap sebagai sebuah arena sosial tempat siswa berinteraksi dan bersaing. Di dalam arena ini, siswa menggunakan modal budaya seperti pengetahuan, bahasa, dan cara berpikir, serta modal sosial, jaringan pertemanan, dan dukungan dari keluarga atau guru. Second, students' habitus formed by family, community, and previous educational experience affect how they adapt to school culture, learning norms, and language use. Yang kedua ada peran habitus. Jadi habitus siswa dibentuk oleh keluarga, lingkungan, dan pengalaman belajar sebelumnya. Hal ini mempengaruhi bagaimana mereka beradaptasi dengan budaya sekolah, norma, belajar, dan cara berkomunikasi. Misalnya, siswa dari keluarga yang terbiasa berdiskusi atau membaca akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan akademik yang menuntut berpikir kritis. And last, when the habitus of learners align well with the dominant culture of the institution, they are more likely to succeed academically and socially. Dan yang terakhir, kesesuaian habitus dan budaya sekolah. Ketika habitus siswa selaras dengan budaya dominan di sekolah, mereka cenderung lebih mudah sukses baik secara akademik maupun sosial. Sebaliknya, jika habitus mereka beda jauh dari nilai-nilai sekolah, mereka mungkin akan merasa kesulitan untuk menyesuaikan diri. Okay, next material will be presented by Dian. Okay, next material is analysis of learning in Kampung Inggris using Bourdieu's theory of habitus. Okay, the first one is the habitus formed in Kampung Inggris. In Kampung Inggris, students come from various regions and live in an environment with unwritten rules, such as you must speak English or you must join a course. These daily routines make them not only learn English formally, but also develop ways of thinking, behaving, and acting that align with the learning culture around them. This is what Pierre Bourdieu calls habitus, a set of dispositions and behaviors shaped by social experience and structural conditions. In other words, students in Kampung Inggris unconsciously internalize new values and habits that make them live within a culture centered on learning English. Jadi di Kampung Inggris sendiri ini, para siswa yang merupakan pembelajar bahasa Inggris itu datang dari
berbagai daerah dan hidup dalam lingkungan di kampung Inggris Pare ini dengan aturan yang mana aturan tersebut tidak tertulis. Seperti halnya kamu harus bisa berbicara bahasa Inggris. Kamu harus ikut kursus di kampung Inggris Pare ini. Jadi aturan tertulis tersebut itu membuat mereka itu dapat mengembangkan cara berpikir dan berperilaku mereka yang mana oh berarti dengan hal ini aku harus bisa belajar bahasa Inggris, aku harus bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik dan tindakan tersebut itu selaras dengan budaya di sekitarnya. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep dari Pierre Bourdieu sebagai habitus, yaitu seperangkat disposisi dan perilaku yang dibentuk oleh pengalaman sosial dan kondisi struktural. Dengan kata lain, pembelajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare ini tanpa sadar mereka itu sudah menginternalisasi nilai dan sebuah kebiasaan baru yang membuat mereka itu hidup dalam budaya yang berpusat dalam pembelajaran bahasa Inggris. Okay, next. Concrete examples of habitus in kampung Inggris. Jadi ada contoh konkretnya penerapan habitus ini di kampung Inggris Pare. Examples of these habits include choosing friends who actively speak English, regularly joining speaking clubs, and practicing conversations outside class. Over time, such as activities become routine and are seen as normal parts of daily life. As a result, these behaviors are no longer viewed as obligations but as expressions of identity. Students start to feel confident using English anywhere, even in casual or non-academic situations. Jadi, ada sebuah contoh konkret dari habitus ini di kampung Inggris Pare, yang mana pembelajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare itu seringkali mereka memilih teman-teman yang aktif berbicara bahasa Inggris, kemudian mereka juga rutin mengikuti klub speaking untuk belajar berbicara bahasa Inggris dengan baik dan juga berlatih percakapan di luar kelas. Dan seiring berjalannya waktu, rutinitas tersebut itu dianggap sebagai bagian yang normal dari kehidupan sehari-hari. Jadi mereka tanpa sadar itu sudah terbiasa mengikuti rutinitas tersebut. Akibatnya, perilaku ini itu tidak lagi dianggap sebagai kewajiban, tetapi sebagai ekspresi identitas, yang mana itu sudah melekat pada diri pembelajar bahasa Inggris di kampung Inggris Pare tersebut. Dan para siswa di sana sudah mulai percaya diri untuk menggunakan bahasa Inggris bahkan di situasi yang non-formal sekalipun. Next, environmental factors shaping the habitus. The social environment of kampung Inggris plays a major role in shaping this habitus. The large number of language courses, dormitory systems, and a camp English area encourage everyone to use English consistently. The social structure creates an atmosphere that supports the development of these habits. Students from diverse backgrounds quickly adapt due to the strong social pressure and collective learning culture within the community. Jadi yang selanjutnya itu ada faktor lingkungan yang dapat membentuk habitus ini sendiri. Lingkungan sosial itu memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk habitus, yang mana di sini konteksnya adalah kampung Inggris Pare sebagai lingkungannya. Banyaknya sebuah lembaga kursus ya yang ada di kampung Inggris Pare, kemudian ada sistem asrama juga, dan ada juga yang paling menarik ini adalah English area. Jadi konsep di mana semua orang itu harus berbicara full bahasa Inggris di sana. Yang mana struktur ini itu, konsep ini menciptakan atmosfer yang mendukung perkembangan kebiasaan tersebut. Siswa dari latar belakang yang beragam dapat beradaptasi dengan cepat karena adanya tekanan yang mengharuskan mereka berbicara bahasa Inggris secara full dengan
kosakata yang mereka miliki. Next, the impact of habitus on learners' identity. Selanjutnya yaitu ada dampak habitus bagi identitas para pembelajar. Through continuous adaptation and interaction, students in Kampung Inggris gradually build a new identity as English learners. They start to see English proficiency not only as an academic skill but also as part of their lifestyle and a means to pursue future opportunities, such as jobs, scholarships, or higher education. Thus, the habitus formed in Kampung Inggris shapes not only students' linguistic abilities, but also their mindset, social identity, and life orientation. Nah, selanjutnya itu ada dampak, yang mana melalui adaptasi dan interaksi yang berkelanjutan di Kampung Inggris Pare ini, para pembelajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare secara bertahap mereka membangun sebuah identitas baru sebagai pembelajar bahasa Inggris. Mereka mulai melihat kemampuan bahasa Inggris mereka sebagai keterampilan akademik sekaligus gaya hidup dan alat untuk mengejar peluang masa depan. Nah, ini contohnya ada pekerjaan, ya, ada kemudian ada beasiswa atau pendidikan tinggi. Dengan demikian dari habitus ini sendiri tidak hanya membentuk kemampuan linguistik dari pembelajar bahasa Inggris tersebut, tetapi juga cara berpikirnya, kemudian identitas sosial dan orientasi dari hidup mereka. Okay, for the next material will be presented by Maulida. Okay, next findings and implication of learning in Kampung Inggris Pare. Now, in this study, we discover several interesting points that we can learn from. Essentially, there are two main points we want to discuss. The first, how this environment shapes students' character and motivation. The second, the social and cultural impact in this community. So, let's look at the first point. Next, the first, character and learning motivation development. The intensive English-speaking environment of Kampung Inggris Pare, filled with individuals who share the same goal or learning English, creates a strong learning habitus. Oke, pada bagian pertama ini yaitu karakter and learning motivation development. Ini menjelaskan bagaimana lingkungan Kampung Inggris Pare itu membentuk habit belajar dan juga karakter para siswanya. Di Kampung Inggris sendiri, yaitu tempat di mana setiap orang itu memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin jago bahasa Inggris, seperti itu. Dari teman-teman yang kita temui dan juga penjual makanan di sana, semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, otomatis kita di sana juga akan terpaksa dan terbiasa menggunakan bahasa Inggris tersebut. The students are accustomed to the first speaking English in daily activities, the second following a busy study schedule from morning to night, the third motivating each other by saying the sincerity of other friends. This forms new habit, namely the first, confidence in speaking, the second, discipline in studying, the third, accustomed to self-regulated learning. Nah, di sini terdapat 3 kebiasaan utama yang akan terbentuk. Yang pertama yaitu speaking English daily. Nah, ini membuat bahasa itu bukan hanya sekedar pelajaran saja, tapi juga kebutuhan sehari-hari saat di Kampung Inggris. Nah, yang kedua yaitu busy schedule, jadwal yang padat dari pagi sampai malam. Nah, ini akan membentuk disiplin tanpa kita sadari. Itu yang ketiga yaitu mutual motivation. Nah, di sana ketika kita melihat teman kita bisa berbahasa Inggris, nah kita juga akan termotivasi untuk bisa berbahasa Inggris juga. Nah, ini namanya kayak
positif peer pressure. Nah, dari hasil yang terbentuk tadi, dari ketiga kebiasaan tadi, muncullah ketiga karakter baru, yaitu confidence, percaya diri dalam speaking, di depan kelas, atau di depan orang lain yang tidak kita kenal. Seperti itu. Yang kedua yaitu disiplin. Karena sudah terbiasa dengan habit atau kebiasaan lingkungan di sana, jadi kita akan disiplin secara otomatis gitu. Yang ketiga yaitu self-regarded learning, karena akhirnya kita di sana akan belajar secara mandiri untuk diri kita sendiri seperti itu. Next. Okay, next, social and cultural impact on learning. The first learning community in Kampung Inggris Paris shares the belief that language proficiency contributes to social mobility and further opportunities. The second, interaction among participants strengthens group identity and solidarity as English learners. The third, this environment encourages mutual support, leading to healthy collaboration and friendly competition. The fourth, the learning community in Kampung Inggris Paris values effort and willingness to communicate over perfect accuracy. Nah, kalau tadi kita bicara tentang dampaknya ke individu or personal, sekarang kita melihat yang lebih luas lagi dampak sosial dan budayanya. Nah, ini yang membuat Kampung Inggris Paris ini benar-benar spesial seperti itu. Bisa dilihat di sini terbentuk semacam ekosistem belajar yang memiliki 4 nilai inti. Yang pertama yaitu share belief. Ada keyakinan bersama bahwa bahasa Inggris itu sama dengan jalan menuju masa depan yang lebih baik seperti itu. Nah, ini dapat menjadi motivasi kita untuk semangat belajar. Contohnya nih, kalau kita ingin pergi atau apply scholarship di luar negeri, kita harus mempunyai skor TOEFL or IELTS yang tinggi untuk mencapai itu, seperti itu. Yang kedua yaitu group identity, yaitu rasa solidaritas yang tinggi. Mereka merasa kita itu sama-sama di dalam perahu yang sama, masuknya itu kita sama-sama dari nol, sama-sama belajar bahasa Inggris. Nah, jadi kita saling support each other like that. Yang ketiga yaitu mutual support and competition. Nah, uniknya di sini ada kolaborasi dan juga sekaligus kompetisi. Saling membantu, tapi juga saling support untuk jadi yang lebih baik. Misal nih, dia bisa, masa aku nggak kayak gitu? Nah, aku juga harus bisa kayak gitu. Yang keempat yaitu effort over accuracy. Nah, ini filosofi terpenting, yaitu yang dihargai itu usaha dan juga drive atau keberanian untuk speaking English. Bukan kesempurnaan terkait dengan grammar atau seperti itu. Nah, mindset fluency over accuracy inilah yang membuat orang berani praktis tanpa takut salah. Nah, di Kampung Inggris ini sendiri tidak ada yang namanya saling judge or hate satu sama lain. Meskipun kita di sana salah dalam hal grammar atau vocab, tapi itu dianggap biasa. Yang penting kamu berani mencoba untuk speak. Okay, next. Okay, the last conclusion. Kampung Inggris Paris reflects Pierre Bourdieu's concept of habits, in which habits, values, and behavior patterns are formed through social interaction and a unique environment.
The rules for using English, mutual support among participants, and an intensive learning culture shapes the new habits for students, namely a way of thinking and acting that is oriented towards communication, discipline, and self-confidence. Through this process, Kampung English becomes not only a place to learn language, but also a field or social where participants develop a culture capital in the form of language skills and social capital that encourage career mobility and opportunities in life. Nah, jadi kesimpulannya yaitu Kampung Inggris Pare itu berhasil karena menciptakan lingkungan yang membentuk kebiasaan baru. Nah, di sana peserta atau pelajar bukan cuma belajar bahasa saja, tapi juga mendapatkan kepercayaan diri, confidence, disiplin, dan juga network. Nah, skill bahasa tadi dan juga koneksi inilah yang akhirnya menjadi modal penting untuk membuka peluang lebih besar di masa yang akan datang seperti itu. Oke. So that's all from Take. We think enough. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.